Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di konten terbaru dari channel Blue Santama. Hari ini, hari Jumat, tanggal 12 Juli. Ya, tentunya gue ingin memberikan kabar terbaru lagi tentang perkembangan tim nasional, di mana pada hari ini beredar kabar untuk supporter sudah diperbolehkan untuk away ke atau tandang ke klub lawan yang sebelumnya memang menjadi larangan oleh supporter agar bisa away, dan sepertinya PSSI sudah memberikan kelonggaran untuk musim depan. Supporter boleh melakukan away ke tandang atau bermain atau menonton melalui eh, kandang lawan ya, atau away. Nah, ini menjadi satu keputusan tersendiri juga dari PSSI sehingga memberikan sedikitnya kabar gembira kepada uh, supporter klub-klub Liga Indonesia atau Liga 1, sehingga mereka bisa kembali ke stadion ataupun bisa mendukung tim mereka untuk bermain away atau bermain tandang ya. Ya, uh, selain itu juga ada kabar tentang Sintayong yang memang masih berada di rumah sakit di Korea Selatan ya. Dalam arti memang Sintayong masih dalam proses pemulihan. Gue lupa apa sakitnya lebih lengkapnya apa. Tapi yang jelas memang Sintayong mengalami sedikit masalah kesehatan yang belum bisa dipastikan kapan akan kembali ke sini. Tapi yang jelas PSSI sudah menyiapkan program-program ke depannya untuk menaungi atau mempersiapkan liga dan juga tim nasional tentunya. Ya, untuk timnas sendiri memang baru akan berlaga di babak ketiga kualifikasi di bulan September nanti. Tapi tentunya jika melihat lawan-lawan yang akan dihadapi, memang PSSI sangat serius mempersiapkan timnas. Terlebih memang untuk pemain-pemain diaspora lainnya sudah dibidik oleh PSSI. Semoga saja memang ada tambahan dari striker yang tentunya memang dibutuhkan oleh timnas kita, posisi striker ya. Dan tentunya memang saat ini PSSI masih menjalin atau masih menjajaki beberapa nama. Selain Oli Romani, juga ada beberapa nama yang memang diisukan bisa bergabung dengan timnas dan bisa menjalani proses naturalisasi sehingga pada round 3 nanti sudah muncul nama-nama baru ya yang bisa segera memperkuat timnas. Untuk Martin Paes sendiri masih belum bisa dipastikan ya, karena memang prosesnya masih rumit dan agak sulit untuk bisa bermain dalam waktu dekat karena proses perpindahan federasinya masih ada kendala ya, karena Martin Paes sendiri pernah memperkuat timnas Belanda pada usia 21 tahun lebih. Kemudian untuk pemain-pemain lainnya masih dipastikan masih sedang dicari oleh PSSI, dan tentunya ini membuat timnas Indonesia memang sangat fokus menyiapkan sangat fokus menyiapkan pemain-pemain yang akan disiapkan, karena nanti lawan-lawan yang akan dihadapi adalah lawan-lawan yang memiliki kualitas di atas kita ya. Ada Jepang, Arab Saudi, kemudian ada Australia yang secara di atas kertas memang jauh di atas kita kemampuannya ya, atau dari sisi pengalaman. Tapi setidaknya kita tidak boleh berputus asa, dalam arti kita tetap harus bisa menjaga optimisme kita. Memang Sintayong tidak menargetkan Indonesia bisa berada di rank 1, apalagi rank 2 atau rank 1 ya. Tapi kita cukup bisa ngunci rank 3 atau 4 di akhir putaran ketiga nanti, maka kita bisa lolos ke round 4. Nah, kalau nanti sudah di round 4 baru kita bisa bicara peluang kita lolos ke Piala Dunia seperti apa. Namun yang menjadi fakta menarik adalah ternyata
di klausul kontrak perpanjangan Sintayong ya. Sintayong kan dikontrak perpanjangannya sampai 2027. Menurut Arya Sinulinga, Exco PSSI, bahwa dalam kontrak tersebut tidak ada target yang dibebankan bahwa Indonesia harus masuk Piala Dunia 2026. Ya, ini artinya PSSI cukup realistis ya, karena ya gue setuju sih, karena tidak, peluang kita untuk lolos Piala Dunia 2026 itu masih sangat kecil sekali ya, masih di bawah 30% gitu. Sekalipun kita nanti ada tambahan pemain, tapi tim kita ini masih terlalu muda. Timnas kita tuh usianya masih terlalu muda, kan rata-rata pemain kita rata-rata di usia 23, 24 tahun. Untuk ukuran tim yang usia segini itu masih terlalu muda untuk bisa berkiprah di Piala Dunia. Mungkin nanti di 2030 kita bisa bicara, karena secara pengalaman, jam terbang, kemudian pemain-pemainnya juga dirasa akan lebih komplit dibanding saat ini ya. Jadi kalau gua rasa melihat peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026, ya kita harus realistis, memang masih kecil peluangnya. Tapi kita tidak boleh melepaskan peluang kita bermain di round 3 begitu aja gitu. Tapi setidaknya kita punya peluang untuk mendapatkan jam terbang hadapi Jepang, Australia, kemudian Arab Saudi ya kan. Pengalaman ini kan yang dibutuhkan untuk pemain-pemain kita agar semakin terbiasa menghadapi tim-tim elit Asia gitu. Apalagi nanti kita kan sudah otomatis masuk Piala Asia 2027. Artinya kita sudah mulai membiasakan tuh menghadapi tim-tim Timur Tengah, menghadapi Korea Selatan, Jepang, menghadapi Iran. Kita mau tidak mau pasti akan ketemu nanti, entah apapun momennya, apa itu dicoba, apa nanti kita mungkin lolos ke round 4, bisa saja ketemu dengan tim-tim yang secara kualitas 2-3 kali di atas kita. Oleh karena itu kita harus mulai membiasakan menghadapi tim-tim di atas kita agar kemampuan timnas kita juga perlahan meningkat, perlahan berprogres terus gitu. Ya memang lawan-lawan yang dihadapi tidaklah mudah ya. Ada Jepang yang sepanjang putaran kedua memiliki catatan rekor sempurna ya, tidak terkalahkan dan tidak kebobolan, bahkan cetak 24 gol, bobolannya nil, merupakan satu pencapaian luar biasa dari Jepang. Dan memang Jepang ini salah satu raksasa Asia yang sangat ditakuti ya. Di samping itu mereka juga tim langganan Piala Dunia, bahkan mereka sejak 98 itu selalu masuk Piala Dunia sampai kemarin 2022. Dan ini ya memang menunjukkan begitu superioritasnya Jepang ya di kancah Asia. Bahkan mereka sempat juga mengalahkan Jerman di edisi 2022, mengalahkan Spanyol di edisi 2022. Ini membuat Jepang begitu sangat disegani ya di Asia. Dan tentunya tanpa mengesampingkan Arab Saudi dan juga Australia, peluang kita tetap terbuka. Kita punya chance untuk bisa menaklukkan China dan Bahrain. Kita punya chance untuk bisa mengincar posisi 3 dan 4 agar kita bisa lolos ke round 4. Karena kalau kita ada di round 4 maka kita setidaknya bisa menakar persentase peluang kita lolos seperti apa. Tapi kalau kita masih di round 3 dengan lawan-lawan yang tadi gue sebutkan di awal, rasa-rasanya masih sangat kecil peluang kita untuk bisa lolos langsung ya. Akan lebih elok, akan lebih realistis kalau kita berharap dari round 4. Karena kalau round 4 ini kan otomatis tim-tim yang kita hadapi adalah tim-tim yang dari grup A dan grup B ada di posisi 3-4. Posisi 3-4 ini kan secara kualitas nggak begitu jauh dengan kita gitu. Memang secara peringkat kita paling rendah di FIFA ya, tapi secara kualitas kita bisa mengimbangi tim-tim yang ada di rank 3 atau rank 4 gitu. Makanya gue cukup optimis kalau kita bisa punya peluang lolos ke rank 3 atau rank 4 di putaran keempat nanti. Ya, sedikit tadi update tentang nasional, tentang kabar sepak bola Indonesia. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya kembali lagi gue hanya netizen biasa yang ingin memberikan pendapat gue tentang
perkembangan sepak bola nasional. Ya, sekali lagi jangan lupa di like, comment, dan di subscribe di konten Blue Santama. Gue akan terus menyajikan update dari tim nasional dan perkembangan sepak bola Indonesia. Oke, kita akan ketemu lagi di konten gue nanti berikutnya. Sehat selalu, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.